Halo putu-putu Nibahana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita berjumpa. Di konten kali ini langsung aja to the point. Kalian harus nonton sampai selesai, karena konten kali ini akan membongkar filtrasi tanknya Pak Negenzo. Jadi tak ceritakan singkat, awal mulanya adalah Pak Ne nonton salah satu video orang yang ada di YouTube, dan saya pun juga nonton waktu itu, karena waktu itu Mas Erik Sukamti habis dapat tank dari Dandi dan LED. Nah, paginya aku terus ngobrol sama Dul, aku bikinin tank kayak gini, kayak gini. Nah, Pak Ne juga kesini juga request kayak gitu. Nah, waktu itu bahan itu delalah habis. Terus karena Pak Ne yang lebih beruang daripada saya, ya tak korbankan Pak Ne dulu. Ya aku sing dulu sampai setahun tuh. Waduh, terus kan bareng dewe. Bareng ta? Iya. Iya sih. Aku kan gawe, sampean gawe. Karena sampai sing duit akeh ya sampean tumbal sik to. Pak Ne sik aku terus ngomong dul Pak Ne sik wedul. Ki percobaan kok gampang. Wes gawe. Jadi kalau lihat ndak jokno Mas Aquarius yang pertama Bisa neng. jadi aquascape pertama punya Pak Ne sama sing filter belakang sama punya aku tuh sama. Jadi belum konsep bolong Mas ya. Durung. Konsepnya sigar. Di apa jenis ketok. Sigar terus dikai apa Mas ini? UGF ya? Iya, tutup saringan biar ikannya nggak masuk ke sana, nggak masuk filter. Nah, ini adalah filter belakang pertama Pak Negenzo. Jadi belum berlubang tapi pokoknya ini. Oh, jadi ini saringan UGF. Outputnya masih gini. Yang lainnya udah sama semua. Sebenarnya awal mulanya membuat tank filter belakang itu biar lebih ringkes, karena kita nggak butuh kanister, kita nggak butuh skimmer, sudah mumpuni dengan filter belakang. Terus media-media yang di belakang itu juga sama seperti kita kalau pakai kanister. Efisien nggak sih Mas filter belakang? Nah, menurut aku pribadi efisien sih. Karena soalnya filter mburi kan yang pertama ngirit budget banget kan. Terus pH digunakan ukuran 60 cm itu cuma menggunakan 1200 sudah cukup. Kalau misalkan pakai kanister CI itu kadang aku pakai 1800 sama 1600. Ya, menurut aku lebih efisien banget. Termeneh di sawah juga enak sih. berarti intinya alasan menggunakan filter belakang yang pertama murah. Ya. Kedua kerapian. Jadi nggak ada selengkar ya. Iya, soalnya aku malas pas ngonten itu dhewe kan. Kadang ngonten itu butuh gambar sing apik. Ketika di video misalkan mungkin lili pipe mau apik kan gak masalah ya. Cuma kadang lili pipe elek banget, kadang sampai wis blek ngene kan. Sampai udah reget kan. Makanya pakai yang filter belakang. Terus bahkan saya di dalamnya cuma CO2 Mas ya? CO2. Bahkan CO2 pun bisa ditaruh di bagian output ya? Di bagian output di bawah mesin. Di mesin itu bisa, itu rapi banget, gak kelihatan. Ya, jadi akuarium kalian, aquascape kalian itu akan clear hanya tampilan di dalam itu iwak. Jadi putu-putu nih Bano, saya juga mau memperlihatkan bahwa di sini tuh kita jarang pakai filter yang kanister atau filter gantung atau filter model lainnya. Kita hampir kebanyakan pakai filter belakang. Tapi kalau tank kecil di bawah 40 cm, kita malah nggak pakai filter di sini. Tapi rajin tapi rajin menguras. Nah, ini adalah salah satu yang udah keset. Ini tanknya buat Pak Negenzo, cuman belum disekat.
Nah, tank ini juga menggunakan filter belakang. Nah, konsepnya kayak seperti ini. Nah, ini inputnya di sini. Apa? Ini inputnya di sini. Masuk sini, masuk sini. Nah, ini outputnya. Selang gini. Di sini juga sebenarnya ada tank yang barusan laku juga. Nah, ini juga ada tank yang sempat viral di Facebook karena tidak pakai CO, tidak pakai apa-apa, cuma rajin nguras. Yang sempat dikatain miskin ya. Sempat dikatain miskin. Kita sempat dikatain orang miskin, nggak mampu beli CO. Nah, padahal di sini tanpa CO itu udah bagus, ini lihat masnya nih. Nah, ini udah bagus ini tanpa CO ini. Ini usia, sebenarnya di usia sebulan itu udah bagus. Cuman ini udah di 2 bulan ini. Udah di 2 bulan. Terus di sini juga sedikit tidak akan ada alga karena kita juga udah ada resep lagi. Paling kayak gini nih. Ini karena memang belum dihilangin alganya. Ini ada resepnya sendiri juga. Nah, rahasia besok kapan-kapan dibongkar lagi. Nah, filter belakangnya ini. Nah, ini filter belakangnya. Ini ada 4 kamar ya. Inputnya di sana, ini inputnya, outputnya di sini. Nah, outputnya ini selangnya ini. Ini filter yang saya ulang atas dulu ya. Ini 1800. Ukuran 60 cm ada 11. Saya pakai setting loh. Terus itu sih single filtrasi buri. Berarti total telulas sama Mas? Telulas eneng. Tapi sing dua agak nggo filter buri. Nah, total ada 13 aquascape, hanya 2 yang tidak pakai filter belakang karena itu tanknya Java Ref Mas ya? Iya, tank endorse. Tank endorse Java Ref sama sing sijine sing tank murah ya. Iya, sing sijine kan kita ngenteni ngene wong. Ngene wong. Jadi itu konsepnya udah nggak filter belakang. Nah, ini juga, wih, ono sini jebol. Sorry guys. Ini juga pakai filter belakang. Nah, ini masih kosong, belum ada apa-apanya. Ini konsepnya kayak gini. Sebenarnya hampir sama kayak sam filter yang di samping, tapi ini kita aplikasikan di belakang. Tapi ini ada rahasianya. Rahasia. Tak kena ke sini. Nah, ini juga yang baru awal tanam. Nah, kalau ini juga sama pakai filter belakang. Pakai filter belakang. Pakai produknya One Reset, full dari One Reset, itu bungkusnya masih. Nah, ini pakai CO usia 2 minggu, 3 mingguan lah. Tapi itu malah menurutku agak lama, cahayanya kurang tinggi apa ya, protalannya. Tapi ini udah trimming. Ini juga awalnya nanam tuh segini, kecil banget, tapi sekarang udah kayak gini. Ini juga moss. Nah, ini nanamnya belakangan mossnya. Ini juga sama mossnya kayak tadi. Nah, ini coba tak CO perbandingannya kayak gimana. Media-media yang di belakang itu juga sama seperti kita kalau pakai kanister. Cuman ada step-stepnya yang mungkin itu kami rahasiakan. Karena ketika salah nata itu nanti dimungkinkan akan bampet, akan tersumbat. Nah, tatanan yang sudah kami dapatkan kui bisa bertahan 7 bulan tanpa mengganti. Jadi selama 7 bulan itu bisa digunakan tanpa mengganti belakangnya, jadi nggak mampet. Maintenance-nya adalah kalian tinggal nguras isi lagi gitu, itu udah cukup. Nah, cuma ada minusnya. Minusnya apa? Minusnya ketika media filternya mau penuh, kotor, itu meluber. Oke, berarti pertanyaannya adalah berapa lama kira-kira itu akan penuh? Tergantung media nih. Kalau misalkan menggunakan filtrasi yang pakai busa yang hitam, foam, tanpa busa yang putih, itu bisa bertahan sampai 7 bulan. Itu kayak yang pertama itu ya? Iya, itu belum pernah diganti sama sekali. 7 bulan itu belum pernah dibersihkan. Nah, tapi kalau menggunakan busa putih terlalu banyak, itu yang bikin mampet busa putihnya. Berarti sarannya busa putih sedikit aja. Sedikit aja. Yang banyakin busa biofoam sama rumah bakteri. Batu apung misal. Batu apung. Kalau pakai batu apung usahakan yang kecil-kecil.
Cuma batu apung jangan terlalu banyak sih. Aku nyoba batu apung terlalu banyak itu sering mampet juga. Oh, kerapatan ya? Kerapatan. Karena batu apung kan kadang nggak berongga mas ya? Jadi kan ya orangnya cilik banget sih. Cilik banget. Mendingan nganggo kayak bioring atau biobol, terus nek oga nggo batu-batu saya karo ronggane. Saya apa watu-watu kerikil cilik-cilik ngono kuwi gak apa-apa. Watu lavarok dikepuki cilik-cilik itu. Es batu ya iso. Kuwi iso dinding anu. Gratis toh? Bikin ora gratis, kan es batu kok. Itu kan juga nantinya kan dicat putih. Karena kalau tidak dicat belakangnya nanti akan kelihatan medianya. Nah, catnya apa tuh juga rahasia karena kita sudah uji coba banyak cat. Ketemunya kita udah uji coba mulai dari nek sing burem putih kontraknya jenenge apa, Dul? Saya tahu takai kan? Saya dua abu-abu burem kuwi lho. Ora skotlet sing sunblast. Nah, pernah di sunblast depan belakang masih kelihatan. Pernah di apa namanya? Cat ini juga nggak bisa, cat ini nggak bisa. Ternyata sudah dapat ramuannya antara cat ini dan cat ini harus dicampur gini bla 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 akhirnya jadi dan itu udah nggak ngelupas dan aman. Karena ini kan bikinnya langsung banyak jadi kan ya bisa kalau sehari. Wong Dul ini bukan Wonder Woman ya. Nggak bisa. Nah sebelumnya siang tadi ini kan udah sore. Siang tadi itu proses pengecetan. Nah catnya ini juga rahasia. Kami belum bisa membongkarnya karena kami yang mahal adalah pengalamannya karena ngecat dapat resep ini tuh juga udah berkali-kali ya seperti yang tak jelasin tadi di awal mulai sunblast, mulai skotlet, cat biasa, cat macam-macam itu ini udah nomor resepnya. Nah ini ngecatnya abu-abu. Kenapa? Ya karena yang cocok ini abu-abu. Sebenarnya putih juga pernah. Kalau abu-abu itu malah menurutku yang aku pakai jadinya lebih bagus kalau sudah diisi air karena nanti terpantul cahaya. Setelah pemasangan yang model gini lalu mulai di sekat. Ini ukurannya, Dul nek ukuran kotornya kabeh piro, Dul? Sing swidak mundure. Nah. Ukuran kotornya ini 60 40. Nah, kalau ini requestnya adalah dipres apa? Belakangnya biasanya kan 10 cm. Nah, ini dibikin 7 cm. Jadi ketemune 60 38 35. Fuck. Ketemunya 60 38 35. Ketemunya. Nah, kalau ini 60 40 berapa? 60 40 35 30. Sorry guys. Kamu tuh bikin akuarium tuh sendiri apa ada temennya? Sendiri. Kamu nggak mau nyewa? Berarti uangmu banyak? Hah? Kamu pesenanmu banyak kok nggak punya karyawan? Alasannya apa? Soalnya nggak mau karyawan itu PHK. Apa? Karyawan itu PHK. Para PHK ya mengundurkan diri. Dulu bayarnya UMR, UMR ora. Dulu bayarnya UMR, sedangkan iki bakule ora ono UMR. Lah tombo ketemune. Dul. Ada berapa tank filter belakang yang sudah kamu buat? Jadi Dul Iwak itu sudah membuat tank filter belakang itu ya mungkin ratusan itu ada. Terbanyak order Pak nih. Banyak juga yang order di luar Semarang. Tapi susah untuk pengirimannya. Kalau mau ambil ke sini, monggo silahkan boleh. Harganya berapa Dul? Yang ukuran kita normalnya kan di 60 35 35. Itu harga berapa?
60 35 35 itu harganya 350. Kaca 8 mili. Itu udah yoilah. Jadi misalkan kalian beli akuarium yang nggak filter belakang itu misal 200.000 lah, kalian sudah ngirit 150.000 tanpa membeli kanister, tanpa membeli skimmer, itu sudah lebih ngirit. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, ini teman-teman tanknya Pak Nikenjo. Kan kono iki males ngempake aku akeh tak empake siji wae yo. Nah, ini pakai filter belakang. Nah, ini filter belakang. Bahkan shallow tank juga pakai filter belakang. Terus ini juga pakai filter belakang. Ya. Jadi hanya ada 2 aquascape yang tidak pakai filter belakang. 1, 2. Bahkan yang ini 2 meter, ini juga pakai filter belakang. Filter belakang semua ini. Nah, kalau pakai kanister kan enaknya itu kan kadang nggak perlu khawatir bakaran buber. Karena udah kedap udara di situ. Misalkan mau macet pun yang berkurang cuman arus itu pompa lagi. Tapi nek filter belakang itu kan sistemnya kan los-losan, gak tertutup loh bro. Ya. Jadi kan misalkan penuh ya buber langsung. Cuman ya itu ngakalinnya jangan terlalu banyak pakai busa yang berwarna putih. Memang kalau pakai berwarna putih itu wah beningnya minta ampun, bening banget. Cepat banget beningnya. Tapi mungkin nggak apa-apa kasih busa putih, tapi ya rajin dikontrol. Rajin dikontrol. Misalkan 2 minggu sekali, misalkan 3 minggu sekali, 1 bulan sekali. 1 bulan sekali amannya 1 bulan sekali sih, aman. 1 bulan sekali masih aman. Masih aman. Kan kalau yang lainnya kadang sampai berbulan-bulan, 6 bulan. Gitu. Soalnya kalau kalian pengen langsung beli di Dul Iwang. Karena promosi deh. Karena promosi. Ya emang kuwi sih masalah gara-gara. Cuman yo enak banget sih, mirip banget lah menurut aku. Menurut aku mirip banget tuh. Soalnya harus skimmer bareng. Ya betul. Jadi ketika kalian pakai filter belakang itu nggak perlu skimmer, nggak perlu kanister, sudah cukup karena arusnya itu di atas. Otomatis minyak, kadar minyak atau kotoran yang di atas pun juga akan tersedot. Begitu teman-teman. Cukup ya. Selalu ngomong terus suwi gue, wah kurang buat tonton gue. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, kritik saran silahkan di kolom komentar.